Ya, yang pertama gini, para sahabat, Demian ketika berbicara tidak menunjukkan bukti apapun. Dia hanya comot-comot dan cuap-cuap dan tidak menunjukkan bukti apapun. Saya kan menyuruh kamu menunjukkan Ibraninya. Kamu jangan tunjukkan Aku nggak boleh interlihat. gini, aku nggak boleh Saya nggak bisa membantah screen. argumenmu. Saya Kau nggak bisa screen mencoba loh. memonopoli room ini, kami Muslim, udah mengasih kesempatan kamu yang sangat leluasa agar kamu menerangkan sesuai dengan kapasitas saya kan kamu. menjelaskan. Sekarang, ketika kami Muslim mencoba menjawab dan membantah secara akademik, tapi kenapa harus dipotong? Kan nggak fair tuh. Jangan coba kepanasan. Demian kepanasan ketika diinjili Goldian. Nggak ada di Injil saya, justru saya jangan di dipotong Injil ya. dia ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego di channel Goldian Boy, and welcome. Salam manusia merdeka, merdeka tanpa doktrin, bapak-bapak pendeta. Oke, para sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, sudah lama ya kita tidak bersua kembali. Insya Allah mulai hari ini, mulai sekarang hamba akan secara intens tentunya ikut hadir dalam dunia polemikus lintas iman ini, serta ikut serta dengan para mujahid-mujahid yang kita cintai semua untuk membentengi akidah umat dan menyampaikan kebenaran Islam yang konkret. Para sahabat, sebelumnya kita berdoa kepada Allah, Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, Tuhan yang esa dan bukan pula Tuhan yang membelah diri menjadi 3 atau beberapa bagian seperti amoeba gitu ya. Nah, para sahabat, di kesempatan kali ini saya akan menyajikan video perdebatan di mana si Demian Lolo adiknya si Swasta ini mulai terguncang di dalam perdebatan live ketika menghadapi hamba, ada Ustadz Tunggul, lalu kakaknya Demian Swasta ikut hadir, malah Demian terguncang. Karena apa? Fakta-fakta yang kita sampaikan itu sangat konkret dan real berdasarkan data dan fakta yang ada. Sehingga sampai-sampai Demian sudah ragu menjadikan Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya, karena itu sangat irasional dan absurditas para sahabat. Nah, mungkin tidak panjang lebar, karena panjang kali lebar sama dengan luas. Kita langsung sama-sama saksikan dan simak sampai habis video perdebatan ini. Dan tentunya agar para sahabat nyenyak dalam mendengarkannya, put your headset on and let's listen together. Dadah! Ya, ini muncul si Demian ya. Swasta tenggelam, muncullah Demian, karena mereka ini memang 3 hakikat. Ya, shalom untuk Demian. Shalom. Sebentar satu sebelum maju, ini kita lagi di mana sih, HMC apa Persatuan? HMC News, yang Persatuan udah kuserahkan ke orang itu untuk nyari duit aja. Kalau yang ini untuk... Ini HMC ya? Ya ini Julius. HMC News. Oke, siap. Oke, lanjut Bang Julius sama Demian. Oke, mungkin dari Demian nih. Aduh, aku mau ulang lagi. Lu aja ngomong deh, Gol, lagi capek. Aduh, ketemu kawan lama. Shalom malam, Demian HP Lolo. Apakah kau masih menyembah Tuhan yang butuh pribadi lain untuk dituhankan? Enggak, pernyataannya aja salah. Saya kabarnya baik. Oh iya. Pertanyaan kedua, apakah kau masih nyembah Tuhan yang berupa 3 pribadi? Ya, tepat. Tapi pribadi yang didefinisikan oleh Anda itu pribadi seperti apa? Pribadi apa itu? Iya, maksudnya definisi pribadi yang kami imani ini menurutmu seperti apa? Pribadi 1, 2, 3 tapi bukan 3, tapi hanya 1, kan gitu. Salah. Loh, pribadi yang bukan, enggak. Kalau kamu tahu enggak, kamu pernah baca Tritunggal itu pertama kali kan dicetuskan oleh Tertullianus abad ke-2 Masehi. Dia menjelaskan Tritunggal itu seperti apa.
kalian harus paham dasar dari Tritunggal ini gitu loh. Kalau kalian nggak paham, Yang nanti dicetusin Tertullianus kan? iya. Jadi Tertullianus kan dia mencetuskan tres personae una substantia. Oke, ku jelasin. Nah, jadi Tertullianus mencetuskan bukan Tritunggal, tapi bukan Tritunggal begini itu loh, adalah bukan. Tritunggal subordinat. Yang Iya, di iya, mana gini, sebentar. tiga Sebentar, pribadi ini sebentar tidak dulu. saling dan sama-sama co-equal. Bukan, gini loh. That's the Jadi fact. Tertullianus dia menjelaskan tentang pribadi dan hakikat. Jadi pribadi yang dimaksud ini pribadi apa? Tres personae, una substansia. Substansi yang dimaksud ini apa? Di situ dijelasin gitu loh. Kalian paham nggak? Kalian tahu nggak? Kalau kalian nggak tahu, lantas bagaimana kalian menilai iman saya? Tres personae ini apa? Udah, Tiga boleh aku pribadi ini apa? jelasin. Google kan, Google ini. Makanya lama carinya. Pala kau Google. Ya, jadi gini, ketika kalian berkata Itu yang menjelaskan siapa, Demian? Yang menjelaskan Tertullianus. Iya, sebentar ya. Kenapa bukan Yesus? Sebentar. Penjelasan Yesus gimana? Nah, Yesus menjelaskan ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus mengatakan dia sebagai anak, sebagai dan ada Bapa dan ada Roh Kudus. Matius 3 ayat 17 sampai 16 atau 16 sampai 17 itu saya udah lupa ya. Di situ dengan jelas ya tiga pribadi, dan Yesus mengajarkan kita tentang Bapa, tentang dia sebagai anak, dan tentang Roh Kudus. Atau di dalam Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal ini penjabaran dari ajaran Yesus Kristus. Ketika kalian membuat topik, Sang Yesus Kristus tidak bisa terlepas dari pribadi yang lain. Ini saja bagaimana kalian salah memahami tentang pribadi gitu loh, yang dimaksud di dalam Tritunggal. Oke, pertanyaannya sejak kapan Yesus menganggap Roh Kudus itu Tuhan? Silakan. Oke, jadi Roh Kudus pertanyaan yang pertanyaan yang eksplisit, Yesus pernah menganggap Bapaknya itu Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua, gini, sebentar. Menganggap Roh Kudus itu Tuhan. Iya, gini. Jadi kalau Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah Ruach HaKodes, Beshem HA Vehaben Veruach HaKodes, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau di dalam kitab Yesaya mengatakan Ruach HaKodes ini adalah Tuhan Yotevaved sendiri. Pertanyaannya, kapan Yesus ketika 33 tahun menjadi manusia, walaupun usia 12 tahun sampai 30 tahun Yesus hilang, menganggap Roh Kudus itu adalah Tuhan. Kenapa lari-lari di Yesaya? Yesus itu dijelaskan lahir pada tahun masih zaman Herodes. Walaupun kamu jangan terguncang. Lahir timelinenya beda, silakan. Bukan, gini loh, kamu jangan terguncang. Sebelum kedatangan Yesus, Ruach HaKodes ini udah dikatakan Tuhan dalam PL gitu loh. Di dalam kitab Yesaya sudah mengatakan gitu. Jadi kedatangan Yesus ya menjelaskan tentang Ruach HaKodes. Kau paham pertanyaanku atau tidak? Nah, jangan pertanyaanku, kapan sosok manusia yang kau anggap Tuhan itu pernah menganggap Roh Kudus itu adalah Tuhannya juga? Iya, sebentar dulu. Aku lagi tidak bertanya tentang kitab tanah, tapi yang ku pertanyakan sejak kapan Yesus itu menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Kapan? Ayo. Iya, oke, sebentar dulu. Saya jangan dipotong, kalian selalu kepanasan deh. Jadi ketika PL sudah mengatakan bahwa Loh, kok hilang? Halo? Halo Demian. Gitu. Di dalam perjanjian lama sudah dikatakan Roh Kudus ini apa? Roh Kudus ini satu oknum daripada Tuhan itu gitu loh. Ketika kamu baca Beresit 1 ayat 2, ya di situ dikatakan Ruach Elohim. Ruach Elohim ini yang disebut sebagai Roh Kudus atau Ruach HaKodes gitu loh. Pahami baik-baik. Di dalam perjanjian lama sudah dijelaskan tentang hal itu. Bagaimana kita berpikir untuk memahami ini. Topik kalian di malam ini kan tentang pribadi. Kalian fokus aja ke pribadi. Nah, pribadi yang dimaksud di dalam Tritunggal itu apa gitu loh.
Ketika kalian buka dalam Targum Yonatan, ini iman Yahudi loh ya. Orang Yahudi mempercayai yang namanya firman sebagai sang Elohim. Mereka percaya bahwa firman adalah Tuhan, Yotevave itu sendiri. Jadi Rasul Yohanes tidak salah ketika dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Buka Targum Onkelos. Di situ dia menjelaskan bahwa firman itu adalah Yotevave itu sendiri. Jadi iman Kristen, bagaimana iman Kristen itu menjelaskan dengan baik dan benar tentang Dafar, tentang Ruach Elohim, dan tentang Avi atau Bapa gitu loh. Pahami baik-baik supaya kalian tidak tersesat. Asumsi, nggak berdasarkan dalil. Asumsi, dalilnya nggak ada. Selama Oke, sekarang ku jawab pakai dalil ya. Demian diam. Nah, tadi Demian takia, Targum Onkelos, Targum Yonatan, nenek kau Saulto. Onkelos buka keje tafsiran Ya, Onkelos. aku langsung buka Biblos. Lo diem dulu. Aku langsung buka Biblos. Aku akan ke Zakaria. Mana ya? Zakaria. Itu Zakaria. Lah, aku buka Biblos, masa lo salahin? Bentar. Ku kasih tahu dalilnya. Zakaria mana? Bentar. Dalil apa? Ini ya, lihat yang terguncang. Enggak, saya ini orang. Di sini dikatakan bahwa roh itu apa? Di sini juga menggunakan diksi ruah, ucapan ilahi, firman Yod-Heh-Wav tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan ruah dalam diri manusia. Jadi roh-roh itu yang ada dalam diri manusia dan ada di dalam diri Yesus, bahkan itu ruah HaKodesh sekalipun, itu adalah diciptakan oleh siapa? Tuhan Huruf Besar, yakni Yod-Heh-Wav. Sekarang kita buka pernyataan Yesus ya. Enggak, itu kan roh ciptaan, bro. Kalau ruach Elohim itu iya, emang roh ada yang kamu coba buka ruach Elohim itu beda dengan roh pada manusia. Coba, pertanyaannya emang roh ada yang nggak pernah diciptain? Mau buka bahasa Ibrani-nya, coba buka Ibrani-nya. Zakaria berapa tadi? Zakaria 12 ayat 1. Pertanyaannya, emang pernah ada roh yang nggak diciptain? Ayo lo. Emang ada roh yang nggak diciptain? Sebentar ya, ini jaringannya kurang bagus ini. Tunggu ya, saya buka Ibrani. Ya, ini pendeta Bethlehem, gue lagi nginjilin kau. Pertanyaanku, emang ada roh yang nggak diciptain? Iya, sebentar dulu, jangan kepanasan. Coba kamu buka Hebrew-nya dong. Kamu lihat nggak ada tanda apa di situ? Ruach Adam itu tanda apa? Ya. Buka Ibrani-nya, biar kamu paham. Saya terang. Sabar. Coba buka dong. Bahasa Ibrani-nya 1. Masa Devar Adonai al Yisrael Beum Adonai Noten Samayim Feyos Aret. Ibraninya di sini menggunakan diksi ruah. Bukan. Maksud saya bukan interlinear, bukan interlinear ya, yang kau. Emang ini salah interlinear. Bukan. Biar tahu. Itu enggak, di sini menjelaskan tata bahasa. Ya, di dalam bahasa Ibrani. Kamu diam, biar aku jelasin gini. Lo bukan. Kamu nggak nyambung loh. Dalam tata bahasa Ibrani. Sabar, lo ngomong tadi gue diam, gini gue jelasin. Contoh ini, sebentar. Saya kasih contoh gini loh. Malak Adonai. Kalau Malak Adonai ada tanda strip di atas, berarti ini artinya malaikat dari Tuhan. Kalau nggak ada tanda strip, berarti Malak Adonai adalah Tuhan yang berteofani. Tuhan yang adalah Adonai itu sendiri. Jadi tanda strip di atas menunjukkan bahwa ini siapa gitu loh. Misalkan seperti ruach Adam. Ruach Adam di sini ada tanda strip, artinya ruach dari Adam gitu loh. Ruach ciptaan yang dimaksud di sini ada tanda strip di atas. Sedangkan kalau kata ruach Elohim, coba kamu buka Beresit 1 ayat 2. Di situ ruach Elohim tidak ada tanda stripnya di atas itu loh. Jadi ruach dari Tuhan ini adalah roh yang diberikan kepada Adam, yaitu roh ciptaan gitu loh. Sedangkan ruach Elohim adalah kalimat yang satu dengan Elohim itu sendiri. Pahami grammar bahasa Inggris lagi, bahasa Ibrani gitu loh. Coba buka. Udah belum? Gantian aku ngejelasin, tapi kamu diem. Buka Ibrani-nya, buka Ibrani. Ya, yang pertama gini, para sahabat, Demian ketika berbicara tidak menunjukkan bukti apapun
Dia hanya comot-comot dan cuap-cuap dan tidak Bukan, menunjukkan ini. bukti apapun. Saya kan menyuruh kamu menunjukkan Ibraninya. Kamu jangan tunjukkan Aku nggak interlihat. boleh ini, aku nggak boleh Saya nggak bisa membantah screen. argumenmu. Saya nggak bisa screen mencoba loh. memonopoli room ini, kami Muslim, udah mengasih kesempatan kamu yang sangat leluasa agar kamu Iya. menerangkan sesuai dengan Iya, kapasitas saya kan kamu. menjelaskan. Sekarang, ketika kami Muslim mencoba menjawab dan membantah secara akademik, tapi kenapa harus dipotong? Kan nggak fair tuh. Jangan coba memonopoli Kepanasan. orang. Demian kepanasan ketika diinjili Goldian. Nggak ada di Injil belum. saya, justru saya Jangan di dipotong Injil ya. dia ini. Ya, nah yang pertama gini, para sahabat, ketika Demian ku kasih pertanyaan, dia memberikan jawaban yang tidak relevan dengan apa yang kutanyakan. Para sahabat tadi mendengar pertanyaanku, di mana Yesus menyebut Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu sebagai Tuhannya. Tapi Demian loncat ke Yesaya, loncat ke Targum Yonatan, ke Onkelos, tidak menunjukkan satu perkataan yang dimana perkataan itu adalah red letter, yang berarti perkataan Yesus. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Demian. Yang kedua, Demian mencoba membahas roh. Saya kasih Zakaria 12 ayat 9, di situ diksinya sama-sama ruah, ada res, ada alef, ada he, itu juga dibaca ruah. Tidak ada bedanya dengan Ruach HaKodes. Nah, saya langsung tunjukkan bukti dari Bible Hub yang merupakan kreatornya orang Kristen sendiri. Di sini ada kata Beyoser Ruach, bahwa ruah itu adalah diciptakan oleh Yod-Heh-Wav-He. Ini ya, Yod-Heh-Wav-He itu yang menciptakan ruah itu sendiri. Ini strong number-nya 7307. Di situ Beresit 1, yang Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haares, langsung ayat keduanya itu, dan ruah-ruah melayang-layang, itu juga menggunakan diksi yang sama. Jadi tidak ada bedanya antara ayat ini dan ayat itu. Jadi antara ruah satu dan ruah yang lain itu sama-sama diciptakan. Kalau ada ruah yang lain yang tidak diciptakan, itu aneh. Nah, lalu yang ketiga, dari poin yang saya catat, Demian ini blunder mengatakan bahwa Ruach HaKodes itu satu oknum. Nah, padahal iman daripada Tritunggal sendiri, ilah Tritunggal itu ada 3 oknum. Kok malah ngatain bahwa Yod-Heh-Wav-He atau Tuhan Guru Besar semua itu satu oknum dengan Ruach HaKodes? Atau jangan-jangan Demian ini lagi berteologi dengan sistem Yohanes Pentakostanya yang sudah dianggap bidat pada abad 15 maupun abad-abad sebelumnya. Jadi Demian ini tidak konsisten posisinya, entah dia Tritunggal atau Yohanes. Nah, lalu yang keempat, Jonathan, Onkelos, Saadia Gaon, siapapun orang Yahudi yang menulis Targum tidak pernah menganggap bahwa Yod-Heh-Wav-He itu adalah firman. Tapi Yod-Heh-Wav-He itu adalah kekal, satu pribadi. Pribadi itu bukan orang ya, atau bahasa kerennya itu zat. Satu zat yang tentunya zat itu tidak bergantung dengan zat-zat lain. Zat yang tempat bergantung segala makhluk, bukan zat yang digantung oleh makhluknya. Tidak ada pernah orang Yahudi dari ketika Yahudi itu berdiri sampai abad 20 ini menganggap bahwa Yod-Heh-Wav-He itu butuh oknum-oknum lain agar dia menjadi Tuhan. Itu Demian perlu catat, dan Demian perlu belajar dan berpikir ulang. Iya, udah panjang itu, bro. Gini loh, yang pertama, ketika kamu membaca naskah Ibrani, jadi Ibrani itu punya tata bahasanya sendiri, tapi kamu nggak akan bisa mengerti sampai sana. Ilmu kamu itu nggak cukup. Di dalam ayat yang tadi kamu tunjukin, ya, kalau kamu baca dalam teks Ibrani, itu ada tanda stripnya di atas. Tapi kalau kamu baca Kejadian atau Beresit 1 ayat 2, Ruach Elohim dan Ruach Adam atau Hak Adam, itu ada tanda stripnya, itu menandakan perbedaannya. Jadi tata bahasa Ibrani itu seperti itu. Ketika kamu berbicara tentang bahasa Ibrani, ketika kita berbicara tentang ruach, maka kita harus mematuhi gramatikal tata bahasa dalam bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu sudah menjelaskan secara jelas mana roh dari Tuhan dan mana Tuhan itu sendiri yang adalah roh. Kalau kau baca Beresit 1 ayat 2, di situ dikatakan Ruach Elohim, nggak ada tanda strip. Tapi kalau roh lain daripada oknum Tuhan ini, roh Tuhan ini, Ruach Hak Adam, tanda stripnya ada di atas. Itu ada tandanya, ada penjelasannya gitu lah. Sedangkan Roh Kudus, kalau kamu baca dalam Mazmur
Itu dalam Mazmur atau Yeshayahu ya, 63 ayat ayat 10 ya. Di situ Tuhan itu dikatakan sebagai Ruach Katsot. Katso artinya sama seperti kata kudus. Jadi di dalam perjanjian lama itu Tuhan itu adalah Roh Kudus atau Ruach Katsot ini. Dikatakan Vehama Maru Veit Sefu et Ruach Katso Vayehafek Lahem Leoyev Hu Nilham Bam. Di dalam perjanjian lama sudah dikatakan bahwa Ruach HaKodes atau Roh Tuhan yang suci, ini sebenarnya ada banyak ayat dalam Yesaya yang mengatakan tentang Ruach HaKodes. Tapi saya kutip satu ayat saja supaya pembuktian bahwa di dalam perjanjian lama Ruach HaKodes itu adalah Tuhan. Jadi nggak perlu orang Kristen capek-capek untuk membuktikan dalam perjanjian baru bahwa Ruach HaKodes itu diakui oleh Yesus sebagai Tuhan. Ayat mana? Biar aku bantu bukain. Sebentar dulu, jangan dipotong. Tadi Anda ngomong saya nggak ayat potong. mana? Kita di sini itu sebentar dulu, jangan potong. Ya, kalian terguncang. Kalian terguncang, jangan terguncang dong. Saya belum selesai. Saya belum selesai ngomong. Dia tidak motong, Demian. Kamu kan bicara. Iya. Dibantu sama Goldian untuk tampil ayatnya. Jadi penonton nggak menilai kamu asumsi. Coba sebut ayatnya biar kita sama-sama lihat. Sekarang buka. Tadi ya saya berapa? Astaga. Loh, kok tanya aku? Saya langsung baca ayatnya itu loh. Saya bacakan ayatnya langsung. Masa ini? Lucu banget kalian ini. Jangan cari alasan untuk memotong. Iya, sebentar. Jangan cari alasan untuk memotong pembicaraan orang. Jangan takut murtad loh. Bukan, jangan takut jujur. Kalau kamu nggak asumsi, begitu ditanya ayatnya mana tampilkan. Jadi kan begini kan nggak. Jangan takut jujur. Jangan takut jujur. Oke, saya ngomong pakai dalil Yesaya 63 ayat 10 tentang Ruach HaKodes yang adalah Tuhan itu sendiri. Ya, terus kemudian sekarang kalian bisa nggak tunjukin kepada saya supaya kita bongkar kebohongan daripada Goldian yang so tahu tentang iman Yahudi tanpa ngomong menggunakan data yang valid gitu loh. Kalau Kak Inau bilang kan valid, WK. Sekarang kalian tunjukin kepada saya Targum Yonatan, bukan Sefaria. Ini sangat valid, Yesaya 63 ayat 10. Iya, tetapi mereka memberontaknya dan menundukkan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Iya. Konklusi di ayat ini yang menyatakan Roh Kudus itu Tuhan mana? Kamu itu tidak Roh pernah belajar silogisme. Ayat ini sungguh tidak valid. Bentar dulu, jangan dipotong dong. Kamu baca dulu bahwa Roh Kudus itu adalah God. Sebentar dulu. Jangan sekali konklusinya. Gini, sebentar. Kalian gini, sebentar, jangan dipotong dulu. Sebentar, jangan dipotong dulu. Goldian terguncang. Ustaz, tunggu sambung ya. Waktu saya belum selesai dipotong, bayangkan. Kalian takut loh. Jangan takut. Gini loh, jangan terguncang. Biarkan saya ngomong dulu. Tadi kamu ngomong, saya diam. Jadi Yesaya itu menjelaskan orang Israel mengkhianat kepada Tuhan. Mereka mendukakan Roh Kudusnya. Baca dulu perikomnya gitu loh. Kamu ngomongnya orang lagi ngomong dipotong. Itu yang pertama. Ketika kamu berbicara tentang iman Yahudi, kamu harus tunjukin bukti-bukti yang valid. Kata Kainama kan. Sekarang kamu tunjukin, saya nggak bisa screen. Saya pakai HP jadi nggak bisa screen. Kalau di Zoom bisa screen. Sekarang kamu buka Sefaria, ya Kejadian 3 ayat 8 tafsiran daripada, kalau Sefaria berarti Kejadian 9 ya. Kejadian 3 ayat 9 ya, tafsiran Onkelos, bukan dalam Targum. Nanti saya ajarkan kalian bahwa orang Yahudi mengimani bahwa firman adalah Yotevave. Yotevave itu adalah firman. Jadi Rasul Yohanes menjelaskan beresit haya hadafar vehadafar haya imah Elohim. Elohim haya dafar. Firman itu dafar, Elohim itu dafar itu Elohim gitu loh. Iman Kristen itu udah sangat jelas. Jadi orang Yahudi mengimani hal yang sama. Firman itu Yotevave itu adalah firman. Mazmur 33 ayat 6. Bitfar Adonai Samayim Naasu Ufruak Pifkal Sefaam. Bitfar Samayim oleh dafar atau oleh bitfar kata dasarnya adalah dafar, Samayim atau langit telah dijadikan. Jadi Samayim dijadikan oleh sang dafar atau firman dalam bahasa Indonesia.
Yohanes 1 ayat 3 menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Dafar atau firman, bahasa Yunani-nya logos. Jadi iman Kristen bagaimana menjelaskan tentang Tuhan yang adalah Dafar, Ruach HaKodes, dan Bapa. Jadi Tritunggal itu udah sangat jelas. Makanya kalian selama ini kalian gak ngerti. Selama 1400 tahun kalian tersesat karena percaya Muhammad. Makanya saya terpanggil untuk menginjili kalian biar kalian bisa bertobat. Jadi kalian sadarlah gitu loh. Jangan mau ditipu terus. Kalian selama ini nggak ngerti Tritunggal dan kalian tersesat, terus tersesat gitu loh. Jadi kalau kamu ngomong iman Yahudi, kamu tunjukin data-data dari iman Yahudi. Saya bisa tunjukin dalam tafsiran Yonatan Yesayahu 9 ayat 6 atau dalam Sefari ayat 5, mereka mengakui bahwa Yonatan ini lebih tua dari Rasi. Rasi itu abad ke-11. Yonatan itu udah ada sebelumnya gitu loh. Rasi ini baru kemarin gitu loh. Dia mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Mesias. Jadi orang Yahudi mengimani loh. Mengimani, sedangkan tafsiran Rasi berbeda dengan dia. Tafsiran orang Yahudi aja berbeda gitu loh. Ada yang mengatakan ini untuk Mesias, ada yang mengatakan bukan. Dalam tafsiran Rasi yang baru, Rasi ini kan dia muncul abad ke-11 kan, abad 10-11. Rasi mengatakan bahwa itu kepada Hizkia gitu loh. Tafsirannya bertentangan. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang enggak. Kalau kalian nonton di satu video di mana orang Israel menjelaskan bahwa Yesaya 9 ayat 6 ini untuk sang Mesias, ada juga yang enggak. Jadi saling bertentangan. Bagi orang Yahudi, tafsiran itu bisa salah, bisa benar. Banyak orang Yahudi yang menafsirkan tentang Mesias pun berbeda gitu loh. Jadi kembali lagi kepada topik bahwa tiga pribadi ini memang satu hakikat, adalah Allah itu sendiri, tres personae una substantia, tiga pribadi satu substansi. Itu iman Tritunggal, iman yang benar, yang selama ini kalian gak ngerti, gitu loh. Ya seperti itu. Ya, sambung Ustadz Tunggul, katanya Nabi Muhammad sesat. Aku nanti yang akan membantah argumen Demian yang sama sekali tidak valid nih. Nah, yang pertama, ketika mengatakan Nabi Muhammad sesat, Demian ini harus berkaca diri dulu. Bentar, aku sambil. Loh, kok gitu Goldian? Apa? Karena yang disampaikan Demian itu justru menampar dirinya sendiri. Demian udah sekitar kurun 20 abad, Demian itu disesatkan oleh bapak-bapak gereja yang merumuskan sebuah doktrin yang sangat absurditas pada tahun 381 Masehi yang menggabungkan tiga oknum menjadi satu, atau satu nanti membelah diri menjadi tiga seperti amoeba gitu. Nah, itu Demian harus pahami. Dan itu sangat tidak valid ketika Demian menyalahkan kami umat muslim itu tersesat gara-gara Nabi kita tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Demian, Yesus, yang diajarkan Yesus itu tidak pernah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Nabi kita tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita melihat ajaran Yesus sesungguhnya itu ternyata sama, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya itu hanyalah utusan, dan itu termaktub di dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan Nabi Muhammad ketika Allah mewahyukan Al-Quran juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, dan itu termaktub di dalam surat Maryam. Ketika Allah menceritakan kisah Yesus kembali kepada Nabi Muhammad, Yesus menjawab apa? Ini Rabbi wa Rabbukum, inilah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu linier dengan Yohanes 20 ayat 17, bahwa ketika Yesus dihampiri oleh Maria Magdalena yang menurut Michael Bagan itu adalah istrinya, Yesus mengatakan, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, oh Maria, Bapakku dan Bapakmu. Jadi takiah apa lagi yang berusaha kamu sampaikan? Lalu yang ketiga, iman si Demian Napelolo ini dibangun dengan metode eksegesis. Jadi tanpa adanya eksegesis para rabi yang tentunya Demian mengambil konklusi yang sangat absurditas, iman Demian itu tidak pernah bisa berdiri. Karena apa? Substansi ayatnya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu mengatakan God only one, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika eksegesis itu tidak ada atau interpretasi dari seseorang itu tidak ada, iman Demian tidak bisa berdiri. Silakan Demian. Iya, begini. Jadi apa yang sudah tadi saya jelaskan tentang Tritunggal itu semoga kalian pahami dan kalian bertobat. Itu yang pertama ya.
Sebenarnya tadi Goldian bilang bahwa umur saya ini 20 abad. Dia nggak tahu 1 abad itu berapa tahun. Belajar dulu lah Goldian. Ya, 1 kemudian abad 100 tahun, bener kan 20 abad. Gini, aku lurusin. Demian ini sudah tertipu sekian lama, selama 20 abad. Karena apa? Ketika rumusnya doktrin Tritunggal pada tahun 388 Masehi tadi itu kamu ngomong saya terlempar, dan sekarang tahun 2021 itu terguncang. sudah masuk Jangan abad terguncang dong, 20. Yang kita sebut sekarang itu abad 4.0. Sebentar. Jangan, itu nanti kamu putar videonya kembali lah. Baru kamu kritik saya. Ya, terus kemudian yang kalian permasalahkan ini hanya kemesiasan Yesus Kristus, dia sebagai utusan dan sebagainya. No. Kita sekarang Sebentar lagi dulu. Jangan dipotong dong. Kalian mau diskusi dengan kita gini lagi loh. Kalian mau diskusi nggak dengan baik? Atau Ruh HaKodes itu Tuhan? Kalian mau diskusi nggak dengan Jadi, baik? kita tidak Sebentar membahas dulu. Mesias. Sebentar Kita dulu. Islam yang Jangan datang dipotong sebagai dong. penyempurna Jangan mengakui dipotong. bahwa Yesus itu adalah Al-Masih atau Mesias Kalian yang jangan dikurangi. terguncang, Walaupun Yahudi Goldian. tidak Sebentar, mengakui Goldian. itu. Saya That's the jelaskan point, dulu Demian. nanti baru kamu potong. Ini waktu saya. Tadi kan kamu ngomong saya diam. Dari tadi kamu membahas tentang kemesiasan Yesus mengutip. Sebentar dulu. Kalian membahas kemesiasan Yesus Kristus dengan mengutip dia sebagai utusan, bukan Tuhan, dengan mengambil perkataan-perkataannya. Ya kan itu kan karirnya sebagai sang Mesias yang kalian kutip sebagai anak manusia yang menggenapi kitab-kitab sebelumnya gitu loh, tentang nubuatan-nubuatannya. Sampai kalian lupa bahwa Mesias ini siapa? Mesias ini dinubuatkan oleh para nabi seperti apa? Kalian mengutip perkataan-perkataan Yesus sebagai sang Mesias yang menjalani kehidupannya sebagai sang manusia, sang firman yang menjadi manusia, ya kalian mempermasalahkan itu. Padahal kalian sendiri nggak ngerti. Bahkan Muhammad pun nggak tahu Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi itu seperti apa. Saya kasih contoh ini. Saya kasih contoh loh ya. Mesias lahir di Bethlehem. Dalam nubuatan Nabi Mika, ya, dikatakan bahwa Mika 5 ayat 1, Mesias dinubuatkan lahir di Bethlehem. Apa yang Muhammad katakan? Isa nggak lahir di Bethlehem. Di dalam Daniel 7, tafsiran Rasi mengatakan bahwa Mesias akan menghakimi seluruh bangsa. Dan dalam Daniel 7, jika kalian baca sampai selesai, semua bangsa akan mengabdi kepada Mesias, bukan cuma satu bangsa. Mesias menghakimi seluruh bangsa. Sebentar, jangan terguncang. Jangan terguncang loh. Sebentar. Kalian ketika mempermasalahkan Yesus Kristus kemanusiaannya, kenapa saya nggak boleh mempermasalahkan tentang kemesiasan Isa Al-Masih yang jelas-jelas dibuat-buat oleh Muhammad dan nggak benar, nggak sesuai dengan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya? Jangan terguncang. Ya, sebentar dulu dong. Sebentar, jangan terguncang dulu. Sebentar. Ya, aduh, saya ada telepon ini. Sebentar ya. Loh, kok lari? Jadi gini para sahabat. Nah, ketika Demian mencoba mengkutip Mika 5, nah ini aku tunjukin ayatnya. Demian itu blunder. Loh kok gitu Goldian? Ayat 5-nya ini menjadi bumerang bagi Demian itu sendiri. Oke. Let me show you. Nah, Mika 5 di sini dikatakan kan, engkau bla bla bla, terus Bethlehem Efrata. Nah, ayat 5-nya dikatakan apa? Bentar. Nah, ayat 3 maksud saya. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Nah, ia ini siapa? Si Mesias yang dianggap Demian itu adalah Jesus. Nah, Mesias itu akan bertindak dengan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhannya. Dia dikasih power from God, kekuatan dari Tuhannya. Dalam kemegahan nama Yod-Ewave, bahwa Yod-Ewave di sini dikatakan apa? Elohimnya. So Mesias mengatakan hal itu, bukan Mesias ya. Mika menubuatkan hal itu, dan ketika Mesias menggenapi, berarti Yod-Ewave itu Tuhannya. Bukan, Yod-Ewave itu adalah pribadi lain daripada dirinya. Nah, jadi jangan mengada-ngada gitu ya, Demian. Oke. Soalnya nanti baru kamu boleh potong. Jadi kalau terjemahan yang benar, kalau dalam bahasa Inggris itu the power of God, bukan bukan power from God. Itu aja salah gitu. Belajar bahasa Inggris dulu. Ya, jadi yang kalian kritik adalah kemesiasan Yesus Kristus. Kenapa saya mengatakan kemesiasan? Karena tadi kalian membahas tentang kemanusiaannya sebagai utusan dan sebagainya.
Ketika kita membahas tentang Yesus Kristus, karya-karya yang dia lakukan, ketika dia menjadi manusia, otomatis kita pun harus melihat kemesiasan dia yang dinubuatkan oleh para nabi. Ketika Goldian mengutip Mika 5, dan Goldian udah baca dengan matanya sendiri. Ayat 1 dikatakan Mesias lahir di Bethlehem, tapi dia masih percaya kepada Muhammad yang mengatakan Mesias lahir, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Ini kan lucu gitu loh. Bagaimana Muhammad menggambarkan Mesias yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Mika gitu loh. Jadi kalian pahami baik-baik Mesias ini siapa. Kalian gak bisa cocokin Mesias Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus karena berbeda. Ini Mesias Isa Al-Masih ini buatan Muhammad. Cerita yang dibuat oleh Muhammad berbeda dengan nubuatan para nabi. Dengan nubuatan Nabi Mika, Nabi Daniel, dan Nabi Yesaya. Daniel mengatakan bahwa Mesias, semua bangsa akan mengabdi kepada Mesias kok. Jadi kalau Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada semua bangsa, ini penggenapan dari ucapannya bahwa semua bangsa akan mengabdi kepada dia. Baca dulu kitab Daniel dalam tafsiran Rasi. Ya karena di dalam Daniel 7 itu menceritakan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Mesias. Orang Yahudi pun mengakui bahwa Mesias akan menghakimi seluruh bangsa. Jadi Mesias itu bukan hanya menghakimi satu kaum yang menuhankan dia seperti di dalam Quran dan hadis. Menjelaskan gini-gini. Ini nggak sesuai dengan Mesias gitu loh. Jadi bagaimana Alkitab itu udah menjelaskan tentang Mesias. Bahkan Nabi Yesaya mengakui Mesias itu adalah Tuhan. Yonatan ya. Rabi Yonatan mengakui sendiri Yesaya 9 ayat 5 itu atau ayat 6 kepada sang Mesias. Jadi iman orang Kristen itu udah sangat final. Kenapa Yesus berkata kepada Tuhanmu dan Tuhanku, kenapa Yesus utusan dan sebagainya, Tuhan itu omnipresent. Dia itu bisa ada di dunia, dia bisa ada di bumi, dia bisa ada di surga. Karena Tuhan itu tidak terbatas gitu loh. Jadi bagaimana di dalam kitab Mika sudah dijelaskan Tuhan turun. Tuhan Islam nggak bisa turun ke bumi. Nggak, ini berbeda loh. Tuhan kalian dengan Tuhan Yahudi itu berbeda. Yotevave, nama Tuhan aja berbeda. Nama Tuhan Yahudi ya dikatakan nama Tuhan adalah Yotevave, sedangkan nama Tuhan Islam berbeda. Bagaimana kalian mencocokin itu, mencocoki Mesias dan sebagainya untuk membenarkan iman kalian, sedangkan di dalam Alkitab menjelaskan hal yang berbeda dengan dalam Quran. Pahami baik-baik gitu loh. Jadi dalam Alkitab itu udah menjelaskan ya Perjanjian Lama sebagai gambaran, Perjanjian Baru adalah penggenapan. Kedua bukti ini membuktikan kepada dunia bahwa Yesus patut mendapat kemuliaan. Semua bangsa harus mengabdi kepadanya, termasuk kalian. Jadi Muhammad bukanlah nabi terakhir, bukanlah pembawa syafaat. Hanyalah Mesias. Bagaimana para nabi, mereka sudah menubuatkan Mesias, bahkan dalam tafsiran Yonatan, Kejadian 3 ayat 15, bahwa Mesias adalah yang akan memulihkan segala sesuatu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Mesias adalah pengharapan, bukan Muhammad. Jadi para nabi sudah bersaksi tentang itu dari mulai dunia dan sebagainya. Oke, udah. Nah, gini ya. Gol, aku boleh ngomong sebentar nggak, Gol? Gol, sedikit aja, Gol. Dulu. Ya, enggak. Bentar aja, aku mau buat suatu statement. Tersinkron di otakku. Yang pertama, Nabi Muhammad nggak pernah ngatain bahwa Nabi Isa itu lahirnya di Batak atau di Jawa atau di Medan, nggak pernah. Al-Quran menegaskan bahwa ketika itu Bunda Maria lagi sandaran di pohon kurma. Dan kalau Demian Google, ini Google Kristus sudah canggih, cek pohon kurma di tempat Yesus atau di Nazaret atau di Bethlehem itu ada. Nah, lalu yang kedua, sejak kapan Yesaya mengatakan Mesias itu Tuhan sendiri? Bukankah Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 43 ayat 10 dan 11 bahwa Tuhan itu tidak dibentuk dan di mana dia itu tidak berbapak dan tidak beribu. Bukan itu ya. Ayatnya Yesaya 43 ayat 10 itu ada. Lalu Yesaya 46 ayat 5 ini yang dikatakan Yesaya, di mana Tuhan memberikan firman kepada Yesaya. Yesaya mengatakan, hendak kepada siapa kamu menyamakan aku sehingga kami sama, dan membandingkan aku sehingga kita sama. Itu yang dikatakan Yesaya. Yesaya tidak pernah mengatakan bahwa Sang Mesias itu adalah Tuhan sendiri. Nah, ketika Demian mencoba mencomot-comot ayat, misalkan Yesaya 9 ayat 6, di situ bentuk kalimatnya itu adalah past tense, has been. Jadi ketika sesuatu frasa itu past tense, itu bukan berbicara tentang nubuatan. Demian harus belajar lagi. Maupun lo cek di dalam Ibrunya, di dalam bahasa Inggrisnya, emang begitu, Demian. Nah,
Terus kalau kita berbicara tentang Yesus, lah Yesus itu Tuhan dan juga Mesias. Ini Tuhan apa Mesias? Sedangkan Mesias itu bukan hanya Yesus sendiri. Kores kawanku, Bang Kores Kristus, itu memiliki pribadi yang namanya sama juga Kores di dalam perjanjian lama. Dia adalah Mesias yang diurapi. Daud pun itu juga Mesias. Daud pun juga Mesias, Kores pun juga Mesias. Jadi ketika menganggap Yesus itu adalah Tuhan, karena Yesus itu Mesias ataupun Mesias, anggap orang-orang yang di perjanjian lama yang sangat banyak mendapatkan gelar Mesias dan Mesias itu juga lo anggap Tuhan. Jadi konklusinya apa, Goldian? Demian secara tidak langsung menuhankan banyak-banyak pribadi, walaupun tidak keluar dari perkataannya secara eksplisit. That's the point. Silakan Bang Heri. Ya, gini ya. Aku mau satu ini aja. Tenang Demian, aku mau ngomong bentar aja. Jadi gini, kita ini apa namanya? Kita inilah. Tadi kan ngutip pendapatnya orang Yahudi ya kan. Yang menjadi tergelitik adalah begini. Sejak kapan orang Yahudi itu menganggap ada 3 Tuhan? Kan nggak ada. Ya, iya. Itu nggak ada, nggak, ya, jangan bantah itu. Kalau kau bantah nanti ketemu orang Yahudi tempelin kepalamu. Yang ya, siapa yang kedua? Apa? Iya sebentar. Sekarang kepercayaan orang Yahudi sekarang yang pegang Torah itu. Apa Mishnah Torah positif mispot dalam tafsiran ulangan itu kesatuan unity. Coba kamu buka dalam Sefaria ulangan 6 ayat 4 sekarang gini ini golongan Yahudi mana yang mengatakan Tuhan? Enggak, kau diam dulu, aku masih ngomong kan. Kau kenapa? Kan kamu mengatakan sejak kapan orang Yahudi mengatakan sebentar kamu katakan gini, sejak kapan orang Yahudi mengatakan sekarang gini, tunjukkan Yahudi mana yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Enggak, tunjukkan Yahudi mana yang Tuhan mengatakan Tuhan mereka 3. Yahudi mana? Kau jangan berbohong atas nama Yahudi. Emang Kristen mengatakan Tuhan itu 3. Emang Kristen mengatakan Tuhan itu 3. Sebentar dulu. Yahudi mana? Yahudi mengatakan Tuhan itu unity. Yahudi mana mengatakan Tuhan itu terdiri atas 3 oknum? Yahudi mana? Tidak ada Tuhan. Orang Kristen dan Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan itu 3. Sejak kapan Tuhan itu 3? Kau tadi baru ngomong Tritunggal itu apa rupanya? Tritunggal itu 3 pribadi satu hakikat. Yahudi mana yang mengatakan Tritunggal? Yahudi mana yang beriman Tritunggal? Mana ada orang Yahudi yang mengimani Tritunggal? Orang Yahudi mengimani. Ya udah, kenapa Tuhan, kau bawa pendapat Yahudi? Kenapa kau bawa pendapat Yahudi? Apa masalahnya gitu samamu? Ya masalah kalau mereka nggak beriman kok. Sekarang gini. Stop. Aku mau ngomong sama kau. Kau kasih bukti ya. Yahudi mengakui seperti apa bukti sama kau. Aku kasih bukti sama kau ya. Tidak ada kalian mengikuti apa iman Yahudi. Kalian tidak pernah mengikuti iman Yahudi kalian. Sekarang aku tanya Anda 2 menit, saya 2 menit. Iya, sekarang ini ku kasih bukti sama kau. Ku kasih bukti sama mulut kau kayak mulut banci. Bentar, diam. Anda 1 menit sama kau. Ku kasih bukti sama kau 1. Diam. Anda 1 menit, saya 1 menit. Berani enggak? Ku kasih. Anda 1 menit, saya 1 menit. Ku kasih bukti dulu. Kau Anda ngomong 1 menit, dulu ya. saya 1 menit. Ku kasih. Iya, terserah kau mau ngomong apa. Aku mau kasih bukti sama kau. Ya. Oke, silakan. Ini ya. Agama yang dikatakan agama dari Ibrahim itu ada beberapa, bukan cuma Yahudi, Kristen dan Islam, bukan. Ada namanya Sabian. Dari yang semua yang mengakui dari Ibrahimik, cuma Kristen yang mengatakan Tuhan itu tunggal. Jadi kau bilang semua salah. Akal dong pakai. Oke, sekarang giliran saya kan. Di mana mereka mengatakan? Sebentar, ini giliran saya loh. Giliran saya. Ya, enggak. Dipotong. Sekarang aku minta bukti. Ada orang Yahudi mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Coba buktinya. Mau bukti? Ya, bukti. Mau bukti? Bukti. Oke, orang Yahudi, golongan Yahudi yang mengatakan Tuhan Tritunggal ya. Oke, saya kasih. Kalau nggak ada potong apa? Iya, kasih bukti mana orang Yahudi? Mana mau dikasih bukti, mau dikasih bukti malah nyerocos. Sekarang udah kasih. Oke, saya kasih bukti ya. Ya di dalam Tanakh, sebelum saya jelaskan Tanakh, Tritunggal ini apa dulu? Kita harus pahami. Tritunggal ini adalah aku minta bukti orang Yahudi yang mengatakan Tuhan Tritunggal. Aku minta bukti. Aku bukan minta opinimu. Aku bukan minta opinimu. Aku minta bukti. Aku minta bukti. Ini gue jadi moderator ya. Sebentar Bang Heri. Tritunggal. Bang Heri. Bang Heri, aku jadi moderator ya.
Aku nggak Dia butuh jadi opini, moderator aku butuh aja. bukti. 2 menit, 2 Aku menit butuh boleh? bukti. Aku bukan butuh opini. Buktinya mana? Aku Bukan jadi opini itu. moderator boleh? 2 Dia, menit, 2 menit, biar Tunggu, suaranya nggak bertumpuk-tumpuk, boleh ya? Gini. Ganti-gantian dulu, ganti-gantian. Tadi Aku nggak mau opini, Aku mau bukti. Kalau opini, nenek-nenek juga bisa buat opini. Bukti bahwa ada golongan Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu Tritunggal. Yahudi mana? Kamu mau sebut sekte Yahudi yang mana? Sabar, makanya Enggak. tenangkan dulu Jibrilnya, gantian. Tenang kau swasta. Kau cuci muka dulu. Kau kan mabuk kan? Bukan terguncang. Sekarang kebohongan kalian, lidah kalian yang bercabang itu membual-bual atas nama orang. Sekarang tidak ada bukti bahwa ada golongan Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan itu Tritunggal. Sekarang buktinya, aku nggak mau opinimu. Aku nggak butuh opinimu. Aku butuh bukti. Bang Julius kan lagi jauh dari perangkat. Boleh nggak aku jadi moderator supaya tertib? Aku akan jadi hakim yang adil. Aku nggak butuh. Aku taruh bawah dulu. Nah, agar diskusi kita kondusif, nah alangkah baiknya saran dari Ustadz Unggul kita realisasikan ada moderator untuk menengahi diskusi kita. Nah, silakan Ustadz Unggul, aku naikin lagi. Ya, gini ya, ini maaf nih bukan melangkahi Bang Julius, tapi mungkin beliau jauh dari perangkat. Ya, coba bagaimana kalau Demian dan Bang Heri masing-masing 2 menit bergantian, boleh begitu? Setuju nggak 2 menit bergantian? Yang lain diam. Setuju. Ya, setuju. Oke, nanti aku hitung waktunya ya, yang tertib ya, supaya penonton juga enak dengernya. Kita suara bertumpuk, akhirnya nggak ada yang terdengar satupun. Nah, untuk pertama 2 menit, saya berikan Bang Heri, lalu setelah habis diam Bang Heri, disambung oleh Demian. Makanya pakai waktunya dengan baik. Bang Heri tadi sudah menampilkan pertanyaan. Silahkan mungkin 1 menit statement, 1 menit pertanyaan. Demian harus langsung menjawab pertanyaan, baik di menit pertama atau di menit kedua. Statement, pertanyaan, balik kepada Bang Heri. Oke, monggo 2 menit mulai dari Bang Heri bicara. Silakan Bang Heri. Oke. Kita kita cerita bukti dan bukan opini ya. Kalau opini, semua orang bisa beropini dan semua orang bisa bersilat lidah. Kalau misalnya dalam Islam, siapa yang menuhankan Ali? Saya bisa sebut Syiah Gulat. Siapa yang mempercayai bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad? Aku bisa bilang ada Ahmadiyah. Itu adalah bukti. Itu bukti, bukan opini. Jadi aku minta tadi dia kan mengambil pendapat-pendapat dari orang Yahudi. Jadi aku bertanya kepada dia, golongan Yahudi mana yang menganggap Tuhan adalah Tritunggal? Bukan beropini. Kita tunjuk hidungnya langsung, kita cari informasinya, siapa orang Yahudi yang mengatakan Tuhan ada Tritunggal. Bukan opini dia yang aku minta, adalah bukti dia mengatakan bahwa ada loh ini, orang Yahudi, sekte ini mengatakan Tuhan ada Tritunggal. Itu yang aku minta. Lanjut. Iya, 1 menit saya ya. Terima kasih Bang Heri ya. Sebentar Bang Demian, sebentar. Jadi pertanyaannya saya pertegas ya. Bang Heri minta bukti golongan Yahudi mana yang mengatakan atau mengakui atau beriman tentang Trinitas, minta buktinya. Silakan Bang Demian, 2 menit mulai Anda ngomong. Iya, jadi iman Yahudi itu tidak pernah mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka itu Trinitas. Itu iman Yahudi loh ya. Tapi kalau dalam kekristenan, Trinitas itu adalah Elohim, ruang Elohim dan daftar Elohim. Dan Yahudi mengimani 3-3 ini sebagai Tuhan mereka. Orang Yahudi dalam Onkelos, Targum Onkelos mengatakan, daftar adalah Yotevave, Ruach HaKodes, dalam Yesaya, orang Yahudi mengimani sebagai Tuhan sendiri. Elohim pun mereka imani sebagai Tuhan sendiri. Di dalam Mishnah Torah, positif Mispot, tafsiran daripada Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad dalam Ulangan 6 ayat 4 ya kalau saya nggak salah itu. Di sana mereka mengatakan Tuhan itu unity. Orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu kesatuan. Tritunggal itu berbicara tentang kesatuan. Pertanyaan saya kepada Anda begini. Orang Yahudi menganggap Tuhan itu kesatuan. Kristen pun menganggap Tuhan itu kesatuan. Saya nggak berbicara bohong loh ya. Kalian bisa buka dalam Mishnah Torah
positif mispot, di situ orang Yahudi mengatakan Tuhan itu unity, kesatuan. Sama seperti iman Kristen. Pertanyaan saya untuk Anda begini loh. Kenapa Tuhan Anda itu bukan kesatuan? Sedangkan Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen kesatuan. Kalau memang Tuhan Anda bukan kesatuan, seperti Tuhan kami, berarti Tuhan Anda itu Tuhan yang berbeda dengan Tuhan Musa, Daud, Tuhan dan Tuhan nabi-nabi yang lain. Silakan. Oke. Kita Anda kan cukup ya waktu sebentar Bang Heri sebentar. Supaya tertib ya. Ini kan kita kedatangan tamu juga, ada saudara kita Joker Swasta, ada Maulana bin Zakaria. Ini maaf yang pakai kapal Pinisi Nusantara siapa ya namanya yang nggak kebaca? Iya, Hafid Ismail. Oke, Muslim ya? Iya. Islam. Oke, supaya kita tidak terkesan mengkeroyok ya, adil ya. Ini kan sekarang sesinya Bang Demian dengan Bang Heri. Tadi Bang Heri sudah bertanya, jawabannya tidak ada ya, keimanan Yahudi tidak ada mengakui tentang Trinitas. Lalu nanti dijawab pertanyaan Demian baliknya adalah mengenai bahwa di dalam apa tadi disebut oleh Bang Demian, bahwa di dalam tanah apa Talmud tadi, maaf saya kurang begitu mendengar, bahwa mereka juga mengakui tentang Trinitas ini, tapi bukan dari Yahudinya, dari kitabnya lah katakan. Nah, apakah ini berbeda karena Yahudi pun mengakui satu kesatuan, ya? Jadi ini mengenai pertanyaannya. Untuk teman saya Goldian, boleh? Karena saya ada dengar kabar sedikit, boleh? Mau ngapain? Ya, silakan Swasta. Oke. Begini Goldian, saya dengar kamu dikhianati. Katakan saja kepada pacarmu begini. Ini sekali sebentar, saya tahu. enggak. Ini di luar tema, enggak. Nanti bisa di-kick ini. Enggak. Yang tertib ya. Aku berusaha untuk adil. Enggak, diam aja dulu Swasta. Kalau di luar konteks. Satu kata saja. Ya. Saya ingin ini lagi mabuk ini. Ini udah aku atur baik-baik, mengacau lagi. Iya lagi mabuk dia, nggak jelas. Ayo dong belajar tertib ya, belajar tertib. Aku berusaha adil loh. Biar teman-teman aku berusaha adil. Swasta diam dulu. Coba Bang Julius ditaruh di backstage dulu, si Swasta. Oke, aku cuma mau bilang gini Swasta. Perasaan lu tadi ada jadwal. Satu motivasi saja. Kalian kenapa sih kalau aku ngomong kalian begitu sensi? Satu aja. Kenapa sih? Enggak, itu di luar topik ya. Jadi dilanjutkan ya, pertanyaannya dari Demian adalah ke Bang Heri ya, pertanyaan balik dia. Menurut dia di dalam kitab Yahudi pun Tuhan itu satu kesatuan, bukan ehad atau ahad seperti yang kita ketahui ya. Jadi pertanyaannya Demian seperti itu. Beliau mengatakan apakah Tuhan ini berbeda? Tuhannya Islam dengan Tuhannya Musa. Sebentar, saya potong dulu. Pernyataan saya jangan dimanipulasi dong. Jadi ehad itu dalam pandangan kesatuan. Jadi ehad Tuhan Kristen dan Tuhan Yahudi itu ehad, Pak. Jadi ehad itu yang dimaksud ehad kesatuan. Kan tadi saya bilang begitu. Menurut Demian, kitab Yahudi pun, dengar dulu. Menurut Demian tadi, kitab Yahudi pun mengakui bahwa Tuhan itu dalam artian ehad adalah satu kesatuan. Sementara di dalam Islam ahad atau ya betul kan? Itu kita tunggal, tidak satu kesatuan, tapi benar-benar satu yang tiada duanya. Lalu pertanyaan Demian kepada Bang Heri, kalau begitu Tuhannya Islam beda dong dengan Tuhannya Musa, Abraham, Ishak. Abraham dan Ishak gitu kan beda. Nah ini pertanyaannya kan begitu. Jadi menurut Demian, Kristen dan Yahudi itu memahami ehad adalah satu kesatuan. Sementara Islam memahaminya ahad atau satu yang tiada duanya tentang konsep ketuhanan. Silakan Bang Heri dilanjut. Oke ya. Jadi itulah namanya orang memutar-mutar lidah, gitu kan. Sedangkan Demian juga sudah sering ketemu lah di dunia debat ya. Ada 3
orang pengikut Yahudi, tapi yang satu si Ishak ngakunya orang Israel, ya. Itu mereka sudah membantah itu semua. Jadi tidak. Swasta diam. Udahlah, swasta diam lah. Kau apa dulu lah, cuci muka pakai kencing. Kamu sedang curhat ya. Datamu mana? Swasta yang jadi moderator aku. Nanti aku Mungkin kasih aku kesempatan boleh tiap orang bicara. Sekarang ini kau diam dulu, jangan menggonggong. Diam. Bang Heri, lanjut Bang Heri. Oke ya. Ya, gini ya. Jadi aku pun sering melihat dari apa itu yang Rabi itu yang sering online itu. Misnetora itu data, Misnetora. Iya, kita Misnetora. Dia pakai asumsi. Ya. Mungkin gue share aja datanya ya, biar gak takia Demian sama swasta. Kita pakai data aja. Kita cek dari aku bukan asumsi, karena kenapa? Karena orang Yahudi sendiri yang ngaku, bukan kalian. Kita pakai data dari Yahudi, Pak, bukan asumsi si Ishak. Data dari Yahudi. Ya. Swasta setuju nggak? Sejak kapan Ishak itu Yahudi? Sekarang gini, kalian kasih saya satu bukti Ishak itu Yahudi. Dia bukan Yahudi, itu Samaritan. Kalian tahu nggak Samaritan itu apa? Halo, aku boleh nggak? Ini ku kasih data. Bentar, turunin komennya, Jul. Ya, Oke, bisa buka ya, boleh tuh. Sebelumnya bisa buka swasta dan Demian, apakah Habat ini itu data dari Yahudi tadi atau kan dari Demian kasih data dari Misnetora, bukan Misnetora dong, bukan Misnetora, bukan Habat. Ya, pertanyaan gini, Demian dan swasta minta data dari Yahudi. Ini aku bukain Habat. Habat ini data dari Yahudi atau dari Islam nih? Demian kasih data dari Misnetora, bukan dari Habat. Iya, aneh banget mereka ini. Diubah lagi pertanyaannya. Enggak, gini para sahabat, kalau kita buka Habat, di sini dikatakan bahwa Abraham itu nanti punya anak. Nah, salah satu anaknya adalah Ismail. Nah, Abraham itu nanti akan menyembah. Dia kabur dari topik loh. Abraham itu pret itu menyembah sholat kepada the Holy One, yang suci itu. Apa hubungannya orang ngomongnya Misnetora, kok kamu kabutnya ke sini? Sesuatu hakikat yang sama, yakni Holy One. Bukan, gini. Swasta kok diam dulu, diam kok swasta. Diam. Di sini nanti kamu buka dulu Misnetoranya. Istrinya namanya Fatimah. Nah, Fatimah itu akan sekarang Goldian yang buka nanti jalan sampai Nabi Muhammad. Sekarang Goldian buka Misnetora. Sekarang Goldian buka Misnetora. Goldian, sekarang kamu buka Misnetora. Goldian buka dulu Misnetoranya, Goldian. Kamu buka dulu Misnetora. Sebentar, diam semua. Kalau Goldian, kasih kesempatan Goldian dulu menjelaskan dengan singkat aja Goldian. Kalau sudah turuti permintaan mereka, buka Misnetora. Nanti yang jawab Suaib ya. Tolong dipercepat Goldian, lalu buka Misnetora. Tadi gua mau bicara nggak boleh. Ya, yang tertib dong. Ini aku udah ngatur ya, coba ngatur supaya kita nggak bertabrakan suara. Udah cuci buka dulu pakai kencing kau. Ayo, sudah selesai belum Goldian? Goldian udah selesai belum? Detik dulu. Ya, nah, tolong teman-teman diam. Nah, kalau tadi kita datanya buka dari Misnetora, Goldian, Misnetora. 30 detik. Ya buka toh Misnetoranya. Iya, habis ini aku akan. Iya, nanti habis ini Goldian. Kau diam dulu Goldian. Nanti habis ini dibuka ya. Dibuka Misnetora, kemudian dari pihak Kristiani baik Demian ataupun swasta, lalu nanti dijawab oleh Suaib supaya kita bergantian ini banyak orang ya. Udah selesai Goldian. Iya, dari sebentar ya, saya ngomong dulu ya. Jadi saya pakai HP loh ya. Kalau di Zoom saya bisa screen. Kalau di sini nggak bisa screen loh ya. Iya ya. Di dalam Misnetora kalian bisa buka. Jadi kalau kalian buka Sefaria, ulangan 6 ayat 4. Ulangan ayat 6 ayat 4. Kalian ketik, terus kalian buka Misnetora positif Mispot. Jadi di situ menjelaskan tentang keimanan Yahudi, tentang Tuhan, tentang hukum kasih dan hukum mengasihi sesama. Tafsiran orang Yahudi tentang Sema Yisrael dalam Misnetora, mereka katakan bahwa Tuhan itu unity, kesatuan.
Jadi orang Yahudi dalam Mishnah Torah loh ya. Mishnah Torah itu bagaimana orang Yahudi mengimani. Sedangkan Rambam kalau juga Rambam itu tulis gitu, Rambam. iya. Jadi sedangkan yang tadi Goldian kasih itu nggak tahu itu media dari mana itu loh. Orang Yahudi nggak mengimani tulisan-tulisan yang nggak jelas seperti itu. Mishnah Torah itu iman mereka. Mereka mengimani Mishnah Torah itu iman Yahudi gitu loh. 1 menit lagi ya, Demian 1 menit lagi. Lanjut. Jika tadi, Pak siapa tadi mengatakan bahwa Ishak sudah membantah argumen-argumen kan? Suara saya putus ya? Halo? Enggak, lanjut. Ya, jadi ketika tadi Bapak itu mengatakan bahwa Ishak sudah membantah argumen-argumen kami, Ishak itu nggak mengimani Mishnah Torah, Pak. Ishak nggak mengimani Nevi'im dan Ketuvim. Ishak itu Samaritan, dia nggak mengimani Rasi, Rambam, atau dia bukanlah Yahudut itu Yudaisme, ya. Jadi dia bukan Yudaisme, dia itu Samaritan. Kalau Bapak baca sejarah tentang Samaritan ini bukan Yahudi, Pak. Samaritan ini ya adalah kelompok dari 11 suku Israel yang dimana 11 suku ini mereka ini udah hilang ketika Raja Asyur membawa mereka gitu loh. Jadi Ishak ini bukan Yahudi. Jadi kalau Bapak baca tahu tentang iman Samaritan itu mereka cuma mengimani Torah, Pak. Torah doang. Mereka nggak mengakui nabi-nabi yang seperti Musa, Musa ya, seperti Daud. Oke, cukup ya. Demian dipersingkat, udah habis waktunya. Jadi pahami dulu gitu ya. Kalau kalian nggak ngerti Ishak ini siapa, kalian bilang Yahudi. Oke, gantian swasta biar tertib lah. Swasta diam dulu kau, sulit kali diatur ini anak nih. Oke, sekarang saya kasih waktu supaya tertib ya. Mohon maaf kalau aku berusaha untuk adil tapi belum adil. Jadi rencananya ini dijawab dulu oleh Suaib, lalu dari saudara kita Kristiani, silakan pilih bergantian lah, apakah Demian ataukah swasta. Setelah mereka, lalu maaf lupa lagi nih, abang kita yang pakai pinisi Nusantara, ya. Oke, sekarang Suaib 2 menit Suaib, silakan menanggapi apa yang dikatakan. Jol, Pak yang pakai gambar pinisi itu di mute dulu, storing kayaknya. Iya, itu feedback abang yang pakai pinisi Nusantara, tolong di mute dulu. Swab mana? Tolong yang abangku pinisi Nusantara di mute dulu, suaranya feedback, terbuka mic-nya. Ata Ibrit Swab. Oke, Swab sekarang menanggapi yang dikatakan Demian ya. Silakan 2 menit mulai Anda bicara, silakan. Oke, perlu kita ketahui bahwa yang namanya Judaism atau Yahudi ya sampai hari ini masih mengimani yang namanya monoteisme, karena dikatakan dalam Mishnah Torah sendiri faqiha is ifsar syahiyya ila echad wa da'ad davar ze mitfat asher shene emar Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem echad at-tahar ita leda'at ki Hashem hu ha Elohim ernaot melivado, ya. Jadi semakin jelas ya. Dan sejarah nas tertulis baik dalam Torah Sabekhtaf maupun Torah Sebealpe, Yahudi mengimani yang namanya monoteisme, di mana sesembahan Tuhan yang satu, tetapi di dalamnya tidak boleh terdapat kerangkapan, serika dan jamak. Demikian, selesai. Oke, thank you. Sebentar dulu, tahan. Swasta tahan dulu. Kasih kesempatan. Iya, nanti aku kasih diam dulu dong. Biar moderator ngatur dulu. Jadi sudah dijawab oleh Suaib. Jadi di sini masing-masing baik Demian atau swasta itu melakukan penafsiran terhadap kitab tanah. Demikian pula Suaib. Bukan salah. Dengar dulu. Kalian kan bukan orang Yahudi toh, berarti kalian melakukan penafsiran. Demikian pula Suaib melakukan penafsiran apa yang dia yakini. Begitu. Sekarang apa yang kalian yakini disebutkan. Tadi Suaib sudah menjelaskan sampai saat ini orang-orang Yahudi tetap berpahamkan monoteisme. Oke, siapa yang mau ngomong? Demian atau Joker? Iya, jadi Demian diam, kau diam. Demian diam, Joker sekarang. Enggak, saya dulu. Oke, 30 detik aja. 30 detik aja. Jadi gini ya. Ya udah, 1 menit swasta, 1 menit Demian. Swasta 1 menit dari sekarang.
Ketika kita mempelajari PL dengan baik ya, kita akan menemukan di situ bukan soal jumlah, tapi kita bicara tentang nama. PL dalam perjanjian lama itu, kita sebagai orang Kristen ya, saya berbicara ya, atau Yahudi pun dalam Tanakh itu, mereka semua berbicara tentang nama. Satu nama Tuhan, bukan jumlah Tuhan. Kristen itu monoteisme. Yang bukan monoteisme itu adalah Nasrani, yang Allah dan Muhammad tidak kenal, yaitu Kristen. Kristen itu monoteisme. Yang tertulis dalam Quran itu Nasrani, bukan Kristen. Makanya kalian masih tersesat selama 1421 tahun, sedikit lagi 22 tahun. Kristen itu monoteisme. Yang tertulis seperti dalam Demian katakan, Misne Torah. Udah 1 menit habis. Sekarang Demian 1 menit. I got your point, Swasta. I got your point. Demian, kasih kesempatan ya. Udah. Tunggu dulu. Habis ini 1 menit Demian, tunggu sebentar. 1 menit Demian, lalu disambung 1 menit Goldian dan 1 menit Bang Heri. Silakan 1 menit Demian dari sekarang, go. Iya, Belum jadi selesai loh. Sue menjelaskan tentang katawan. Tadi kau bilang 30 detik. 30 detik aku kasih 1 menit, kau protes juga. Diam. Sekarang Demian 1 menit. Iya, jadi orang Yahudi mengimani Tuhan itu Dewan. Tuhan itu satu. Sama seperti orang Kristen, monoteisme, Tuhan itu satu. Ya, jadi katawan ini, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, Alkitab Yahudi loh ya, Shema Yisrael itu pakai katawan. Ini terjemahan dari kata echad dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam Mishnah Torah ini iman Yahudi. Kalau Sue mengatakan bahwa kami salah menjelaskan iman Yahudi, kami pakai sumber, sedangkan Sue nggak pakai sumber. Dalam Mishnah Torah itu dikatakan Tuhan itu unity, kesatuan. Jadi Tuhan itu kesatuan, Tritunggal itu bukan seberapa Tuhan, tetapi menjelaskan bahwa Tuhan itu mempunyai 3 pribadi, 1 hakikat. Jadi kami itu monoteisme. Kalau triteos itu yang dimaksud dalam 30 Quran, detik lagi. yang dimaksud di dalam Quran itu adalah triteos, ya kan? Yang dimana kalau saya nggak salah itu kaum Ebionit ya, Nasrani itu kan, orang-orang Yahudi ini yang mengimani 3 Tuhan itu, Maria, Yesus dan Allah Bapa. Mereka mengimani sebagai 3 Tuhan, itu namanya triteisme. Sedangkan kami Tritunggal itu monoteisme. Iman kami dan iman Yahudi itu udah sangat jelas. Oke, habis ya Demian. Oke, sekarang 1 menit dijawab oleh Goldian, 1 menit oleh Bang Heri. Nanti sambung lagi Demian dan Swasta. Kalau mau berubah terlalu pendek 1 menit, silakan ajukan kepada moderator. Sekarang 1 menit Goldian, lalu disambung Bang Heri 1 menit, silakan. Oke, thank you Ustadz Tunggul. Nah, sekarang kalau kita berbicara Yahudi, otoritas tertinggi orang Yahudi itu siapa? Yang pertama Rabi. Saadia Gaon mengatakan bahwa antara Yod-Heh-Wav-He dan Allah itu adalah hakikat yang sama. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Shema Yisrael, Yod-Heh-Wav-He Eloheinu, Yod-Heh-Wav-He Echad. Saadia Gaon mengatakan Ismuna al-Israel, Allah ilahuna, Allahul Wahid. Bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, yang kedua, di abad kontemporer ini, siapa sih otoritas tertinggi orang Yahudi yang berhak menginterpretasikan kitabnya tidak lain dan tidak bukan adalah Rabi. Tovia Singer, seorang Rabi Yahudi juga mengatakan antara teologis umat Islam dan umat Yahudi itu tidak ada bedanya. Mereka keduanya saling berpegang teguh kepada monoteisme sejati bahwa semuanya dinegasi, tidak ada ilaha illallah, Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain Yod-Heh-Wav-He itu sendiri. Nah, Kristen menurut Rabi Saadia Gaon itu adalah sesosok apa ya, kalau bahasa kasarnya itu bidat gitulah. Bidat yang dia mencoba berani-beraninya menginterpretasikan Yod-Heh-Wav-He menjadi habis 1 menit habis. Oke. I got your point. Sekarang Bang Heri 1 menit, silakan. Oke, sebenarnya dari kemarin aku udah ngomong ya sama si Lugahon. Aku sih sebenarnya nggak tertarik ini masalah dogma-dogma ini. Karena lidah itu bisa bercabang-cabang karena penafsiran gitu kan. Makanya kemarin aku maunya next level gitu. Mau ngajak orang si Demian sama Swasta kita naik level tentang aturan-aturan Tuhan gitu. Berani nggak? Kita berbicara tentang dengan kitabmu dan kitabku, kita berbicara tentang Tuhan, bagaimana hukum nikah, bagaimana dengan adab manusia, bagaimana Anda hidup gitu. Berani nggak? Kalau berani kita lanjut. Kalau nggak aku dengar aja.
Oke, siap. Ini berarti pindah topik ya. Kita bertahan di topik dulu. Nanti kesepakatan kalau mau ada topik baru. Ya, ini saya lihat ada mau bergeser ke topik. Iya, tunggu dulu dong. Sebentar, moderator atur. Jadi sekarang ditanggapi dulu ya oleh Demian atau swasta atau bergantian 1 menit 1 menit. Kalau terlalu pendek silakan bilang sekarang, mau diperpanjang misalnya 3 menit 3 menit masing-masing, silakan. Habis dari Demian dan Goldian lalu akan dijawab oleh Sueb dan Goldian. Silakan Demian. 1 menit masih oke. Jadi Rasi mengatakan, jadi Rasi ini dia ada pada abad pertengahan ya, abad ke-11 Masehi. Dia mengatakan Tuhan itu Esa dan Tuhan Kristen itu Esa. Yahudi pun mengakui Tuhan itu kesatuan. Esa dalam arti kesatuan. Sampai sekarang Tuhan Islam dan Tuhan Yahudi itu adalah dua sosok yang berbeda. Kejadian 20 ayat 3, Lo yihye leha Elohim aherim alpanaya. Jangan ada Elohim lain di hadapanku alpanaya. Jadi Tuhan Islam dan Tuhan Yahudi itu sangatlah berbeda. Nama Tuhan saja berbeda. Nama Tuhan Yahudi itu Yotevave, alfabetnya. Sedangkan nama Tuhan Islam itu Alif Lam Lam Ha, Allah gitu, Allah. Ya, jadi Mishnah Torah itu ketika siapa namanya Goldian mengatakan bahwa Mishnah kedudukan yang paling tertinggi yang dapat menjelaskan tentang Tanak itu adalah Rabi. Jadi Mishnah Torah itu disusun oleh bukan disusun oleh yang kacangan, orang kacangan atau bukan Rabi, tapi disusun oleh Rabi. Ya, dalam Mishnah Torah itu sudah sangat jelas mengatakan unity, tafsiran daripada Shema Israel, bahwa Tuhan itu kesatuan, Esa itu kesatuan kok menurut mereka. Seperti itu. Jadi kita berbicara pakai data. Kami pakai data, Mishnah Torah, positif mispot. Mana data kalian? Nggak ada. Ya, oke, sudah itu. 1 menit habis. Sekarang swasta 1 menit, silakan. Sebenarnya topiknya kan bukan menyamakan Tuhan A dan Tuhan B seperti yang Goldian selalu lakukan, hanya ke arah sana. Kalau memang Tuhan kalian sama, tidak mungkin terjadi peperangan antara Israel dan Palestina, atau ya kita mengerti sendirilah bagaimana situasinya. Tapi tidak ke sana topiknya. Topiknya adalah jelas ya bahwa di dalam iman Yahudi harus percaya, karena itu bukan sunnah, tapi itu harus positif di situ. Mispot positif, kepercayaan yang harus mereka lakukan. Di ayat kedua itu dibuka sendiri, dilihat sendiri, dan dirasakan sendiri bahwa mengakui kesatuan Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4 itu sudah data yang sangat valid dan tidak akan bisa diganggu gugat lagi. Tafsiran mana? Tidak tafsir itu adalah hukum yang harus diikuti setiap orang yang percaya dengan Yahudi. Kalau kalian percaya sama somai lembek kayak Yitzhak, ya kalian lucu, ditertawakan. Baca lagi di Sota 33b. Di Sota 33b jelas sekali ya, orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang kurang ajar dan suka merubah-merubah isi Torah. Baca Sota 33b, baca ayat ke-9-nya. Seperti itu. Udah? Oke, thank you swasta. Jadi dari Demian mengatakan intinya berbeda antara Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yahudi. Tidak dikatakan bahwa yang sama adalah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi. Tapi saya pernah nonton sendiri, ya, Rabbi Tovia Singer itu mengatakan dengan jelas, Ehad itu bukan satu kesatuan seperti didefinisikan Kristen. Nah, itu beliau yang mengatakan, nonton videonya. Kemudian perang ini tidak bisa diambil sejarahnya singkat. Palestina dengan Israel lalu dikait-kaitkan dengan agama, tidak seperti itu juga. Banyak Yahudi di Amerika menolak gerakan Zionisme. Artinya yang mereka tolak Zionismenya. Biar aku Tunggul yang jawab. Enggak, oke, siap. Nah, sekarang ini dulu si siapa? Suhaib dulu. Ini moderator Suhaib, atau apa ini loh? Dia bilang Suhaib dibilang Suhaib tidak berdasarkan data. Bagaimana Suhaib menanggapi Demian bahwa yang tadi Suhaib bacakan bahasa Ibraninya bukan pakai data. Gimana Suhaib? Silakan lanjut.
Oke, sip, saya jawab lagi ya. Bahwa dikatakan dalam Pirke Rabbi Eliezer Borkovich, di situ sistem teologisnya Yahudi menyembah kepada satu entitas yang dimana tidak harus muncul di atas permukaan bumi, yang dimana eksistensinya tersebut tidak mampu difikirkan dan tidak mampu divisualisasikan oleh akal dan logika manusia. Dan sekali lagi saya pertegaskan, wa yamir Elohim el Moshe kotomar el Bani Israel Hashem Elohi Abutechem Elohi Abraham oleh Yitzhak oleh Yaakov silahani alaihim zesmile olam ze wajah zikr dodor wa ida'ati hayom wa hashabata wa yashabota el levavecha ki Hashem huha Elohim bishamayim mema'al wa al haaret mettahat einot. Ya, jadi dengan ayat yang saya sebutkan tadi makin menjelaskan bahwa secara nas yang tertulis bahwa Yahudi itu monoteisme sama dengan Muslim, qul huwallahu ahad, ya, Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, ya. Itu sudah sangat menjelas, ya, sangat mempertegaskan bahwa monoteismenya Yahudi dengan Muslim tidak mengalami problem hingga hari ini. Demikian. Oke. Habis ya, thank you. Pas waktunya. Silakan 1 menit disambung Goldian. Iya, thank you Ustadz Unggul. Sekarang saya disclaimer dulu, semoga Swasta dan Demian ini tidak standar ganda seperti Ade Armando, Eko Kun tadi dan kroco-kroco lainnya. Swasta yang mengatakan, oh Goldian, oh Islam, Tuhan Yahudi dan Islam itu tidak sama. Kalau sama, berarti tidak akan terjadi perang dong antara Yahudi dan Islam. Nah, itu Swasta harus tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perang. Kalau standarnya sama, artinya Tuhan Kristen dan Yahudi tidak sama. Karena apa? Ada peristiwa Holocaust, pembantaian orang Yahudi yang dilakukan oleh Tritunggal yang tentunya tidak bertanggung jawab. Itu Swasta. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan Yahudi dan Kristen tidak sama menurut standar yang dibuat Swasta. Nah, lalu gini, kalau Tuhan Yahudi dan Tuhan orang Kristen itu sama, buktinya Yahudi sekarang itu suka mengelok Yesus. Coba cek YouTube. Sekarang Google Kristus mampu menunjukkan apa-apa. React orang Yahudi terhadap Yesus. Ketika tanya, who is Jesus? Siapa Jesus? Oh, I don't know who is Jesus. Aku nggak tahu siapa itu Yesus. Malah diolok-olok Yesus itu. Nah, kalau kita menuju dokumen-dokumen yang lebih lama, misal kalau kita lihat itu ada di Yesus itu disebut mamzer. Itu di dokumen apa Sueb? Lupa aku. Igeret Harambam, ulam nikerho mamzer. Yesus itu disebut mamzer, artinya Yesus itu anak haram menurut Yahudi. Itu bukan kata-kata dari Goldian, tapi kata-kata dari orang terdahulu Yahudi yang memiliki otoritas mengatakan itu. Nah, lalu oke, Goldian, habis. Itu dibakar di tinja panas. Oke, habis ya. Sekarang Demian 1 menit, lalu disambung Swasta 1 menit, silakan. Ya, jadi kalau soal perkataan Yahudi yang mencaci-caci Yesus dan sebagainya, sebenarnya sih bukan Yesus doang ya, Muhammad pun sih demikian. Nanti Swasta bilang ya, tunjukin kepada mereka. Ya, jadi bukan cuma Yesus Kristus saja. Terus kemudian sebenarnya saya nggak tahu kamu ini moderator atau apa, Tovia Singer, ya. Masa nggak mungkin dong Tovia Singer menyangkal Mishnah Torah sedangkan itu dia imani. Dalam Mishnah Torah itu udah sangat jelas, kami udah tunjukin datanya dari iman Yahudi. Mungkin saja kamu yang nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Tovia Singer. Kalau saya nonton perkataan Tovia Singer, dia nggak mengatakan seperti itu. Mishnah Torah itu udah sangat jelas ya. Terus kemudian kalau Yahudi dan Islam, tadi siapa yang Sueb yang mengatakan monoteismenya sama, padahal enggak. Orang Yahudi mengimani Tuhan itu kesatuan menurut Mishnah Torah. Iman Yahudi sendiri sesuai dengan data. Kami pakai data, Sueb pakai asumsi. Monoteisme Yahudi itu justru mirip seperti monoteismenya Kristen, yaitu Tritunggal, bukan Islam. Karena Tuhan Islam itu monoteisme yang bukan kesatuan, yang berbeda dengan Yahudi. Ketika Islam mau menyamakan antara monoteisme Yahudi dan Islam, ini nggak nyambung sama sekali. Sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, Tuhan Islam dan Yahudi itu memang berbeda, ya, berbeda dan berbeda. Sifatnya, tingkah lakunya dan sebagainya itu sangat berbeda, namanya dan sebagainya. Ya seperti itu. Jadi kalau kalian ngomong mencocok, ini kan lucu gitu loh. Silakan lanjut Bro Swasta. Oke, dalam Iqra Taiman, Muhammad disebut Megahusa, orang gila oleh Harambam.
Sama persis dengan apa yang Goldian katakan tadi tentang Yesus Kristus. Jadi begini sajalah. So, kita bisa melihat dari segala jenis. Kita tidak perlu susah-susah untuk berpikir. Kalian kenapa begitu mendewakan, harus menyamakan Tuhan kalian dengan Yahudi? Gitu loh. Sudah jelas beda. Goldian sudah jelas, Demian sudah jelaskan dengan baik dan benar, dan saya setuju itu. Apa yang sama? Tuhan Yahudi itu bukan zat. Tuhan Yahudi itu punya roh, punya dafar. Tuhan kalian tidak punya itu. Ayolah berdiri saja, akui saja, memang beda. Mau paksa bagaimanapun tidak akan bisa, kalian berbeda. Bahkan di dalam hadis, batu pun berbicara untuk membunuh orang Yahudi loh. Batu. Kalian masih menyamakan pantasan terbelahnya ZCC dan ISDN. Yang satu mau menyamakan, yang satu tidak menyamakan. Pahami itu. Ya, habis waktunya. Sekarang disambung oleh Suhaib dulu deh. Oke, sip. Kembali lagi saya pertegas ya. Di dalam Torah Sebe-Alpe maupun Torah Sabektaf ya, sangat tidak mungkin dan sangat tidak bisa ditemukan yang namanya sistem teologisnya Yahudi itu dikatakan Trinitas. Ya, itu saya pertegas. Ya, karena Israel dan Muslim merupakan anahnu bene af ehad, anak dari bapak yang satu, yaitu merujuk kepada Abraham alaihissalam yang menyembah kepada satu Tuhan yang tunggal unity, ya, bukan kepada satu kesatuan. Mohon maaf, ya. Jadi itu yang harus kamu camkan baik-baik, karena di dalam Matthew Henry Commentary, ya, sistem teologisnya Kristen itu mengenal eksistensinya Allah itu terdapat 3 pribadi di dalamnya. Dan itu pun sangat bertentangan secara kebahasaan dari Ulangan 6 ayat keempat itu dengan kata ehad, yang dimana satu tetapi di dalamnya tidak terdapat unsur kerangkapan, keserikatan dan jamak. Paham lo Kristen? Ya. Dan juga ya, dengan ayat yang Shemot 3:15 tadi, wa yamer Elohim el Moshe kotomar el bani Israel Hashim Elohi Avotechem Elohim Abraham Elohi Yitzhak Elohi Yakob sila ani halehem zesmili olam mejajik ledordor angkum tum syuhada id hadar Yaqub al maut id qala li bani mata buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha baika Ibrahim wa Ismail wa Isaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, ya. Menunjukkan secara nas Alkitab yang jelas teologinya Yahudi dengan Muslim tidak bertentangan hingga bisa kembalikan. Oke, thank you, Suhaib. Lanjut 1 menit berikutnya oleh Goldian, silakan. Nah, kebetulan Ustadz Mahadewa datang, waktunya aku subsidikan untuk Ustadz Mahadewa. Oke, silakan Bang Dewa. Mau salam dulu, silakan. Kalau udah mulai, saya hitung waktunya. Silakan Bang Dewa. Ya udah hitung sampai 100 aja ya. Jangan banyak-banyak. Enggak, gini loh, ini kan berbicara mengenai soal Yahudi. Mestinya mereka itu berbicara dengan Yahudi. Mereka begitu membedakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhannya Yahudi. Kenapa mereka tidak berusaha mencocokkan antara Tuhannya Kristen dengan Tuhan Yahudi sama atau tidak? Gitu. Tuhan Yahudi jelas bukan manusia. Tuhan ente manusia. Tuhan Yahudi tidak terbentuk. Tuhan ente dibentuk. Mestinya disamakan. Ente sama atau enggak gitu dengan Tuhannya Yahudi. Kalau Muslim tidak mau menyamakan, tapi Yahudi yang menyamakan. Yahudi sendiri yang menyamakan, esensi kita itu sama. Nah kalau ente merasa, kalau misalkan Tuhan ente sama dengan Yahudi, presentasiin dong sekarang. Coba buktikan. Yahudi mengakui nggak kalau Tuhannya itu manusia? Di dalam Keluaran sudah jelas di situ. Tadi gue sih tertarik ya, tadi Demian bilang, belajar lagi bahasa Inggris. Emang dia pinter bahasa Inggris? Gue pengen nanya, kalau misalkan tanggung jawab bahasa Inggrisnya itu apa sih? Tanggung jawab. Coba gue pengen tahu sama dia. Pinter bahasa Inggris kan? Nggak tahu. Bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue di sini paling pinter karena lebih dari 10 tahun gue tinggal di negara berbahasa Inggris. Oke, habis Bang Dewa waktunya. Silakan Demian 1 menit. Saya hitung mulai Anda bicara. Silakan. Oke, Yahudi tidak percaya Trinitas. Kata siapa ya? Kata Suhaib. Yahudi pun tidak percaya Allah.
Yahudi tidak percaya Allah yang seperti yang kalian imani gitu loh. Jadi kalau kalian menggunakan standar, seharusnya kalian membandingkannya dengan benar. Ketika Suwe mengatakan itu Yahudi, ada lagu Titanic Itu ada lagu Titanic pula sih. Jangan matikan dulu lagu Titanicnya. Lagunya matikan dong, nanti kita kena ini dari YouTube. Oke, matikan lagunya, silakan saya. Aku udah mute, aku sambil main gitar loh. Sorry ya. Lanjut Demian, lanjut. Waktunya aku berhentikan tadi. Oke, jadi ketika Sueb mengatakan bahwa Tuhan Yahudi itu unity, Sueb udah mengakui bahwa Tuhan Yahudi itu kesatuan. Coba Sueb buka Google dulu, unity itu apa. Jadi belajar dulu. Kemudian dia bilang Tuhan Yahudi itu bukan manusia. Tuhan memang bukan manusia. Tuhan Kristen adalah Dafar yang mengambil rupa manusia. Bukan berarti Tuhan itu adalah manusia. Dalam targumnya, jangan loh, ini nggak sopan ini loh. Dalam targumnya, dalam orang Yahudi mengakui Tuhan itu menjadi manusia. Dalam Yohanes targum Yonatan, dalam targum Yonatan Yesaya 9:6, Yesaya 9:6, dalam targum Yonatan mengakui bahwa di situ mengatakan Tuhan dilahirkan. Orang Yahudi mengakui Tuhan manusia, menjadi manusia loh. Jadi ketika Dewa mengatakan bahwa iman Yahudi itu Tuhan bukan manusia, ketika Dewa mengatakan Tuhan Yahudi bukan manusia, dia kan ngomong tanpa data gitu loh. Karena nggak punya ilmu, hanya bisa tertawa. Oke, habis waktunya. Habis waktunya Demian, 1 menit berikutnya Swasta, silakan Swasta. Ya oke. Dalam Keluaran 14 ayat 31 ya, saya kasih jelaskan ke kalian. Dalam Targum Jonathan juga yang tadi dikutip oleh Demian sudah sangat jelas ya. Di situ Musa dan kawana dan orang-orang Yahudi menyembah selain Bapa. Dia menyembah apa? Dafar Bapa. Pahami itu. Belajar dulu baik-baik. Apa Musa sebagai penyembah berhala ketika dia tidak menyembah Bapa saja? Tidak. Dia menyembah Dafar Bapa. Dalam Kejadian 3 ayat 10 yang Adam sembah di situ adalah Dafar Bapa. Dafar inilah yang menjadi manusia. Siapa yang bilang manusia yang menjadi Dafar? Ini kan pemikiran dari Nasrani. Sekte sesat yang hidup di abad ke-6. Sekte sesat yang hidup yang dikenal oleh Muhammad. Bukan dikenal oleh orang-orang yang berpendidikan. Beda kawan. Muhammad dan kawan-kawannya tidak mengenal Kristen. Dia mengenal Nasrani. Nasrani ini kan sekte sesatnya kami. Sekte yang dari orang-orang Ebionit yang hidup di zaman Muhammad hidup. Oke, habis Swasta waktunya. Tunggu, saya mau jelas loh, kok udah. Oke, udah ketangkep waktunya. Udah ketangkep poinnya. Loh kan 1 menit lebih 30 detik loh aku kasih ekstra itu. Jadi tertib dulu ya. Saya peringatkan sebagai moderator, Demian nggak boleh bilang dengar dulu dong. Oh, mau pamit ya udah. Bilang bahwa mau ditanya bahasa Inggris tanpa data. Dia baca bahasa Ibraninya loh. Ya jadi nggak boleh. Kedua nggak boleh melakukan strawman. Si Sueb tidak mengatakan unity. Sueb mengatakan dengan tegas. Ehad bagi Yahudi itu satu yang tunggal, bukan satu kesatuan seperti satu tandan anggur misalnya, satu tandan kurma. Ya. Jadi Demian belajar untuk berdiskusi dalam debat tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sueb melakukan membaca bahasa Ibraninya dengan data. Ya supaya kamu mendapat pendidikan. Semua orang pakai data. Sueb membaca data, kamu bilang asumsi. Gak bisa. Kamu juga melakukan strawman. Sueb tidak mengatakan Tuhan Yahudi itu unity. Sueb mengatakan Sema Israel, ya Tuhan itu ehad. Tapi kamu yang mengatakan Tuhannya Yahudi itu satu kesatuan. Itu pahamnya Kristen, silakan. Tapi Sueb tidak mengatakan itu. Yang diberikan oleh Sueb aja kamu nggak ngerti. Inilah dia tidak bisa ini. Dia memang belum bisa untuk berdebat.
hanya kamu yang berdebat gini, kusir kamu dia. Jadi memang kamu nggak Demian perlu duluan. belajar, ya, perlu belajar teknik-teknik debat. Jadi tidak bisa ketika Sueb membacakan data dan dalil, kamu bilang tanpa dalil. Nanti pas di bagian saya. Nanti diluruskan ya. Oke, sekarang mau Goldian apa Sueb yang bicara? Nanti Bang Dewa keduanya. Siapa nih, Goldian apa Sueb? Ya, Bang Sueb, sila Bang. Tapi swasta silakan Sueb, saya hitung saat Anda bicara. Ya swasta memang begitu, banci kaleng dia. Kalau kepepet kabur. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya mohon maaf, saya salah. Bentar, Dewa dulu dah. Dewa dulu ya. Silakan Bang Dewa. Bilangan 23 ayat 19. Di situ sudah dijelaskan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Apa mau disamakan Tuhan mereka dengan Yahudi? Tuhan mereka jelas-jelas itu adalah manusia dan itu dibantah oleh mereka sendiri. Ternyata musuh mereka itu bukan kami. Ternyata musuh mereka itu Bible mereka itu sendiri. Sebenarnya Dewa mau berbicara mengenai soal bahasa Inggris, tapi kabur dia. Karena kenapa? Dia takut, dia itu. Takut. Nah, sekarang gue pengen nanya deh sama Muslim yang ada di sini semua. Kalau father itu bahasa Inggris bukan father. Ya, benar. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Ayah. Bapak. Ayah. Bapak. Tulisan Bapak bagaimana? BAPAK. BAPAK. Kenapa di dalam Bible BAPA tidak menggunakan K? Bapak. Mau ditanyakan itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Nah, tanyakan ke mereka itu ya. Coba kalau bahasa Inggris lu belajar itu yang sarjana teologi itu menerjemahkan Bapak itu salah itu. Kok enggak ayah ya? Bang Dewa, kok enggak ditranslatein ayah terus diganti ayah? Kalau enggak papi, kalau papi pasti papi nggak pakai H. Kalau ayah pasti ayah nggak pakai H. Sekarang terbukti Bapak aja nggak pakai K. Bapak nggak pakai K itu. Ini bahasa Indonesia mana ini? Bapak tidak menggunakan K. Cari kamus bahasa Indonesia manapun juga tidak akan pernah ketemu. Yang namanya Bapak itu pakai K. BAPAK itu jelas. Tetapi di dalam Bible BAPA. Yang jelas ini yang sekolah teologinya itu yang menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia itu salah. Itu aja dari Dewa. Makasih.